Ya, kembali lagi bersama kami dan juga Mas Aldo Prasetyo membahas mengenai pentingnya melindungi data pribadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pinggir jurang. Pinggir jurang. Cuman sebelum ke pinggir jurang mungkin kita perlu bridging lagi, Mas. Siap. Bridging mengenai hal-hal yang akan kita bahas ini aman gak ya kira-kira ya? Aman Harusnya lah, aman ya? aman lah. Aman ya, Kan aman. kebebasan berekspresi kan. Oke, Nanti apalagi kalau kan yang berbicara sebenarnya kan udah tersertifikasi. Iya, betul, Jadi betul. legitimate nih omongannya. Legitimate. Semoga juga didengar para pemangku kebijakan bahwasanya penting ternyata. Penting. Ada lembaga-lembaganya dan lain sebagainya. Peraturan pelaksananya Iya. penting. Peraturan pelaksana yang paling penting ya. Penting banget. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mungkin mau coba lebih dalam lagi, Mas, terkait dengan data pribadi ini. Nah, data pribadi ini sebenarnya bisa terpublikasi nggak? Atau ada syarat nggak saat keadaan seperti apa dia bisa terpublikasi, saat seperti apa juga dia nggak boleh terpublikasi? Oke, tentu pasti kalau misalkan kita di dunia hukum itu setiap suatu pengaturan pasti ada pengecualian. Oke, ada Ya, pengecualian. ada exemptionnya. Sebenarnya kalau untuk data pribadi di istilahnya di kebijakan hukum Indonesia atau sistem hukum di Indonesia itu konsen menjadi salah satu hal yang paling mendasar. Oke. Jadi misalkan contoh Bang Iyung ini nih ngasih foto KTP ke aku. Nah aku nggak bisa tuh langsung main sebarin aja ke internet tanpa persetujuan Bang Iyung. Gitu. Tertulis lisan atau Tertulis gimana? harusnya Atau konsensus sebaiknya saja? tertulis. Sebaiknya tertulis. Kenapa? Karena takutnya kan kalau misalkan kita cuma mengadakan persetujuan lisan kan nanti Bang Iyung bilang enggak, aku nggak pernah ngasih. Kayak gitu. Memang persetujuannya sebaiknya tertulis sih, itulah kenapa nanti ada yang namanya perjanjian-perjanjian dalam pelindungan data pribadi. Tapi nanti itu next kesempatan lah ya. Next kesempatan lah. Misal nanti juga ada namanya data policy gitu. Misalkan contoh ketika Bang Iyung berkunjung ke suatu situs website itu kan pasti ada do you want to accept our cookies? Iya, misalkan do you want to accept our cookies? Kalau kita agree kan berarti kita sudah memberikan konsen, accept all. Nah, itu juga sebenarnya aku juga salah satu yang seharusnya sih kita membaca itu karena membaca itu karena itu adalah bentuk request dari pengelola website sebagai pengendali data pribadi untuk meminta persetujuan kita. Tapi kan kadang ya kita kan ya apa sih gitu kan ya accept ya jangan heran kalau misalkan tiba-tiba ada notifikasi apa gitu. Gitu. Menarik. Nah, berarti kan kalau kita belah nih, Mas. Berarti data unik, data spesifik, betul. Terus ada juga peran DPO untuk melakukan DPAI, assessment impact, terus ada juga catatan mengenai pemerintah yang harus menyelesaikan peraturan pelaksananya. Implikasinya kan sebenarnya pada orang perorangan ke kita, dampaknya dan juga ke kita, dan juga sebenarnya ada perusahaan yang sebenarnya bisa mengelola kan, perusahaan bisa mengolah. Jadi sebenarnya kalau untuk pengesahan peraturan itu sebenarnya bukan hanya untuk subjek data aja, tapi perusahaan juga akan sangat terbantu sebenarnya. Akan sangat terbantu. Kenapa? Karena di peraturan pemerintah itu kan bersifat teknis ya. Sementara kan kalau di undang-undang itu kan ya kalau secara hukum kan dia bersifat general, kan memberikan pedoman-pedoman atau panduan-panduan lah. Ibaratnya kalau ada ada juknis, ada juklak. Nah, itu sama tuh peraturan pemerintah tuh dia juknis juklaknya gitu. Jadi sebenarnya ya balik lagi sangat urgent memang pengesahan peraturan pemerintah atau pelaksanaan. Kalau kita bilang ini adalah the new oil of 20th centuries ya. Betul. Tadi Mas Aldo bilangnya. Berarti kan kita perlu memitigasi sebenarnya. Betul. Nah, sebelum kita mitigasi, kita mau lihat dulu sebenarnya, Mas. Seberapa urgent sebenarnya pengelolaan data pribadi oleh perusahaan ini dapat dikelola dengan baik? Iya, sangat urgent sih karena sangat urgent karena secara gampangnya biar nggak bocor. Satu, biar nggak bocor. Kedua, biar nggak bertentangan sama peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan itu kalau di rezim hukum Indonesia itu memang sangat menjunjung tinggi hak dari subjek data pribadi memang. Sangat menjunjung tinggi hak dari subjek data pribadi. Jadi jangan sampai nih misalkan perusahaan gampangnya kayak contoh ternyata mengelola KTP tanpa persetujuan. Nah, itu subjek data bisa menggugat loh. Bisa menggugat, bahkan di rezim perlindungan data pribadi itu bisa menarik persetujuan. Menarik persetujuan. Jadi ibarat aku ngepost KTP Bang Iyung, udah persetujuan lah ya, udah aman gitu. Tapi Bang Iyung tiba-tiba hapus. Nggak, aku nggak setuju lagi.
ditarik langsung. Oke. Di take down langsung. Itu jadi memang persetujuan itu sangat penting memang dalam pemrosesan data pribadi. Dan yang ketiga sebenarnya banyak kasus-kasus yang di Indonesia kalau menurut saya pribadi itu terjadi karena instrumen hukumnya itu masih belum lengkap hingga saat ini sih sebenarnya. Instrumen hukumnya belum lengkap saat ini. Adalah banyak beberapa kasus lah yang mungkin bisa kita bahas lah di sesi Emang urgent ini. ya? Emang urgent. Nah kalau udah terjadi dispute sebenarnya itu arahnya kemana Mas? Kalau dispute itu lebih ke arah bisa pidana bisa perdata. Kalau pidana itu kan ada tuh pasal-pasal pidananya, misalkan dia pasti ditarik illegal ke access, ITE ya? iya ITE juga bersinggungan sama ITE, bersinggungan sama PDP, itu perpidana. Kedua perdata digugat. Digugat karena digugat perbuatan melawan hukum. Misalkan contoh, kayak tadi ilustrasi kita balik ke ilustrasi tadi, aku memproses ngepost KTP Bang Iyung di Instagram aku tanpa persetujuan Bang ngapain Iyung. juga sih doh? Iya nggak apa-apa. Ya ini kan ibaratnya contoh ya. Contoh juga ya? Iya contoh. Tapi Bang Iyung bisa gugat aku. Karena apa? Karena aku ngepost itu tanpa persetujuan. Digugat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Dan juga kalau misalkan ada lembaga pelindungan data pribadi yang memang sudah ada di Indonesia, selain perdata itu ada mekanisme yang sanksi administratif itu tadi. Sanksi administratif. Bisa dijatuhi denda kalau nggak salah tuh maksimal 2 kali dari penghasilannya per tahun. Tapi mungkin itu dilekatkan kepada perusahaan mungkin ya? Dilekatkan kepada perusahaan, ya lebih ke perusahaan memang. Berarti kan kalau Mas Aldo bilang ada pengecualian lah terkait dengan mempublikasi sebuah data pribadi. Jadi kita akan coba bedah satu persatu sebenarnya Mas. Beberapa contoh kasus yang sempat viral. Betul. Kalau kita lihat dari intensitas publikasinya dan juga mungkin udah sempat terlupakan, tapi kita kan udah sempat membekas. Jadi kepada teman-teman juga Mas Aldo udah sempat membuat beberapa legal brief yang boleh dibaca di website SNP dan juga website dari Stalkingin Hukum. Nanti itu akan ada website yang bisa diakses lah, ya, bisa, mengenai legal brief apa aja yang udah dibuat Mas Aldo. Nah, salah satu legal brief yang dibuat Mas Aldo itu mengenai World ID. Itu memang salah itu satu. Retina. Itu retina. Jadi mungkin boleh sharing Mas? Ya, kalau kasus yang istilahnya World ID itu dia memang istilahnya mengumpulkan data masyarakat Indonesia scan retina lah. Scan retina. Itu data spesifik ya? Data spesifik dia. Data spesifik. Kenapa? Karena ya balik lagi berdasar kayak ilustrasi yang udah tadi aku kasih sebelumnya, itu ketika ketahuan data retina langsung teridentifikasi ini retina siapa. Oh iya. Betul. Itu retina siapa, dan itu menurutku adalah salah satu kasus yang sebenarnya bisa dihindari, bisa diantisipasi. Bahkan retina itu di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu juga termasuk data yang dilindungi itu. Data yang dilindungi. Menarik. Data yang tidak bisa disebarluaskan secara sembarangan lah. Karena kan itu kan memang data termasuk kategori data kependudukan. Dan memang di Undang-Undang Administrasi Kependudukan tuh khusus gitu peruntukannya. Misalkan kayak kalau kita baca di pasal 58 itu dia untuk pelayanan publik. Untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran gitu. Jadi memang tertentu dia sifatnya seperti itu. Nah, itu juga menurutku juga misalkan sudah ada lembaga pelindungan. Nah, itu tuh bisa langsung melindungi subjek data pribadi masyarakat Indonesia dengan menjatuhkan sanksi administratif. Tapi kan sementara lembaganya belum ada sampai saat ini. Gitu sih, itu juga salah satu hal yang sangat viral dulu ya. Viral banget. Dan itu kan langsung dibuat ya? Legal brief sama langsung. Oke. Retina mata ya? Jadi ya teknologi udah makin canggih sih, Bang. Teknologi udah makin canggih, era digital dan mungkin pemerintah itu juga lebih menggencarkan selain upaya represif ada upaya preventif. Misalkan contoh ada kasus World ID nih, berarti kan seharusnya biar masyarakat nggak main ngasih data pribadinya aja, kan harus ada upaya penyuluhan, harus ada sosialisasi yang menyadarkan bahwa ya balik lagi data is the new oil of the 21st century. Seperti itu. Dan juga di dalam pemerintah itu juga seharusnya memberikan penyuluhan terkait dengan hak-hak subjek data, karena kembali lagi salah satu rezim hukum perlindungan data pribadi di Indonesia kan memang sangat menjunjung tinggi hak. Nah, itu yang harusnya
digencarkan oleh pemerintah agar kasus-kasus seperti World ID yang kemarin-kemarin itu nggak terulang lagi gitu. Karena kan kalau nggak salah kasus World ID ini kan dikasih sejumlah uang, tapi barternya adalah retina. Retinanya di scan ya gitu ya? Retinanya di scan, tapi masyarakat tuh belum tahu bahwa retina kamu itu jauh lebih mahal daripada uang yang diberikan. Daripada uang yang diberikan. Misalkan aku scan retina dapat 500.000. Tapi aku nggak tahu nih posisinya. Ternyata dataku mau diapain diapain dan kedua dataku dijual dengan harga yang jauh berkali-kali lipat lebih mahal. Gitu sih. Lebih ke arah apa ya? Jadi harusnya memang rancangan peraturan pemerintah itu sangat penting, dan juga penyuluhan ke masyarakat bahwa penting data kamu tuh penting, jangan asal ngasih gitu sih. Itu juga kasus yang sangat viral banget. Tapi kalau contohnya di kasus ini Mas, ini kan berarti perusahaannya mau ambil data pribadi melalui retina mata gitu kan. Betul. Nah, ini sebenarnya dimungkinkan nggak diberlakukan oleh perusahaan dengan dasar internal policy tadi kan? Itu bertentangan nggak sebenarnya dengan kalau bertentangan enggak, tapi permasalahannya adalah disalahgunakan. Satu, kemungkinan akan disalahgunakan apa enggak, kedua bocor. Jadi seharusnya perusahaan yang World ID itu sebelum memang mengumpulkan data retina itu satu harus memiliki DPO memang. Harus memiliki DPO. Mereka nggak punya ya? Kayaknya nggak ada sih, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kalau ada pun pasti nggak akan akan heboh lah. Nggak akan heboh lah. Pasti kalau misalkan ada, DPO saya bilang boleh, silahkan dijelaskan, klarifikasi. Pasti kan ada timbal balik seperti itu kan. Cuman kan permasalahannya ini kan nggak ada sampai sekarang kan, bahkan juga katanya izinnya sampai dibekukan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kembali lagi sebelum melakukan pemrosesan retina itu harus diidentifikasi dulu nih. Jadi DPO ini perannya harus bisa mengarahkan ke si perusahaan World ID ini, kamu tuh melakukan pemrosesan dasarmu apa? Persetujuan kah? Pemenuhan perjanjian kah? Pemenuhan kepentingan umum kah? Atau misalkan ada misalkan persetujuan, pemenuhan kepentingan umum, pelayanan publik, itu harus jelas. Harus jelas. Kenapa? Karena balik lagi, pemrosesan data pribadi yang baik itu harus punya dasar. Ibaratnya ya kita kan kalau melakukan sesuatu kan pasti ada alasannya, ada latar belakangnya lah. Kalau gugatan kan ada latar belakang, ada positannya, ada penjelasannya sama. Itu kedua. Ketiga, kembali lagi sebelum melakukan pengumpulan data itu harus ada memang data protection impact assessment. Apa sih kira-kira resiko dari perusahaan World ID ini kalau misalkan melakukan pemrosesan iris mata? Kalau aku sebagai DPO-nya, aku sebagai DPO-nya, aku nggak akan menyarankan untuk pemrosesan iris mata. Kenapa? Karena ada undang-undang administrasi kependudukan tadi yang bilang kalau itu termasuk data yang sangat dilindungi dan nggak bisa sembarangan untuk diproses. Harus ada ada alasan-alasannya, misalkan tadi kayak pelayanan publik apa segala macam. Jadi kalau aku jadi DPO-nya akan menyarankan coba deh proses data yang lain kira-kira apa ya gitu. Itu lah pentingnya. Gitu. Penting. Abang-abang DPO ini. Iya, karena kalau misalkan ada DPO kan perusahaan kan pasti ujung-ujungnya kan pasti terhindar dari sanksi kan. Dan pasti perusahaan itu ingin sangat menjaga reputasinya lah. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Menarik. Nah, kalau kita sepakati Mas tadi bahwa data pribadi ini dikecualikan sebagai informasi yang bisa dipublikasikan gitu. Betul. Pertanyaannya adalah siap-siap ya Mas? Iya. Ijazah termasuk nggak? Data pribadi. Ijazah ya, ini sempat menjadi perdebatan yang sangat-sangat panas ya, karena ada yang berpendapat ijazah itu bukan data pribadi. Ada yang memang ijazah adalah sebuah data pribadi. Kan banyak tuh perdebatannya baik itu. Banyak banget. Apalagi kan ada belakang ini kan kasus ijazah kan sangat naik ya, sangat naik. Tapi kalau menurut saya pribadi, ijazah sebagai junior dan juga memang ini menurut saya itu data pribadi. Karena ijazah adalah data pribadi. Ijazah data pribadi. Kenapa? Boleh dielaborasi Mas? Karena ijazah ya balik lagi, ijazah kan ada nama,
Kalau di universitas tuh ada NI nomor NIM, nomor induk mahasiswa juga. Terus habis itu kan di ijazah kan ada kelihatan lulus tahun berapa sampai tahun berapa. Ada fakultasnya. Nah, itu menurut saya termasuk data pribadi. Kenapa? Karena teridentifikasi tuh orang ini lulusan mana, jurusannya apa, kemudian dia ini siapa, seperti itu. Iya, jadi memang itu data pribadi juga, karena bisa mengidentifikasikan. Kenapa dia bisa mengidentifikasikan karena kalau misalkan kita baca ya di pasal 4 ayat 3 itu data pribadi yang bersifat umum itu adalah salah satunya adalah data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi ketika data itu dikombinasikan bisa mengidentifikasi, oh ini punya Niko Hermawan Sipayung, itu adalah data pribadi gitu. Menurut saya ijazah itu adalah data pribadi. Cuman kan memang kemarin tuh perdebatannya kan banyak ya, selain dari pelindungan data pribadi juga keterbukaan informasi publik juga. Ya, senior Mas Aldo semua ya. Iya, keterbukaan informasi publik juga. Tapi kalau saya pribadi sih menganggap itu adalah data pribadi. Dan juga kemarin kan perdebatannya itu adalah ketika kita meminta kepala negara untuk menunjukkan ijazah, seharusnya kan dia mengikuti. Gitu. Karena kan kalau nggak salah Rocky Gerung yang bilang kayak gitu ya, secara filosofis ya, karena kan dia itu memang dipilih oleh kita rakyat gitu kan, selaku dipilih oleh kita rakyat gitu. Jadi memang kalau itu sih kasus-kasus yang memang banyak lah kacamatanya gitu, sangat banyak variabel politik dan lain sebagainya. Variabelnya banyak. Berarti kalau dari kacamata seorang DPO, ijazah itu ternyata data pribadi. Jadi ya Bang Iyo nggak bisa mau main posting ijazahku di story gitu, gini ijazah gitu. Mari kita berandai-andai, Mas. Iya, boleh. Waduh, berandai-andai pula ya. Berandai pula. Seandainya Mas Ape sebagai DPO-nya pemilik ijazah itu. Pemilik ijazah tersebut, apa yang bisa Mas Aldo sampaikan sebagai advice? Aduh, ini kira-kira di take down gak ya Bang podcast ini ya? Enggak sih. Kita tetap jalan sih. Tetap jalan sih. Tapi kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalkan saya ditunjuk sebagai DPO dari pemilik ijazah itu atau advisor lah ya. Kalau saya pribadi menyarankan untuk ditunjukkan saja. Ditunjukkan saja. Kenapa? Karena kembali lagi lebih ke arah kemaslahatan ya. Variabelnya ke situ. Variabelnya lebih ke arah ke situ. Lebih ke arah ke situ karena kembali lagi itu kan kalau ijazah kan bukan data pribadi yang bersifat spesifik gitu. Jadi ketika memang diperlihatkan dampaknya sebenarnya nggak se-impactful itu sebenarnya. Beda kayak misalkan data kejahatan. Kalau data SKCK gitu ya? SKCK data kejahatan kan, kalau misalkan data kejahatan aku terpublikasi kan langsung kan dampaknya ini penjahat apa segala macam. Tapi kan kalau misalkan kita lihat dari segi dampaknya, ketika aku menunjukkan ijazahku, ya cuman ketahuan oh iya benar dia kuliah di UGM. Udah selesai. Selesai. Cuman kalau dari aku pribadi Mas, pendekatannya mungkin jangan pendekatan mengenai kemaslahatan, tapi mengenai pendekatan bahwasanya memang pengaturan mengenai data pribadi ini belum firm kan? Belum gitu kan? firm. Belum ada lembaganya. Apa segala macam. Jadi berselancar semua nih. Iya, jadi isunya kemana-mana gitu. Cuman ya balik lagi kalau aku pribadi sih ditunjukkan ditunjukkan aja lah. Toh juga ada apa sih dampaknya gitu kan. Misalkan aku nunjukkan ijazahku, ya paling ya udah dia bener mahasiswa UGM. Misalkan aku tunjukkan lah foto wisudaku kan, ya dia bener nih pernah wisuda gitu. Ibaratnya dampaknya tuh nggak separah ketika misalkan data KTP mungkin ya. KTP bocor, kemudian data kejahatan bocor, rekam medis, data keuangan gitu ya. bocor, rekam medis bocor kan sebenarnya nggak se-impactful itu. Itu dan juga permasalahannya selesai gitu, dan juga kredibilitas kita nggak diragukan sampai sekarang gitu. Aku juga soalnya pernah dibercandain kan, ijazahmu asli nggak? Ya udah aku tunjukkan aja asli. Terus dia cuman berarti benar kawan UGM gitu kan, gitu aja. Oke. Berarti memang ada pendekatan dari impact sisi lah. Impact kalau itu ditunjukkan gitu. Apabila ditunjukkan kalau kita lihat kan sebenarnya perkembangannya kan sebenarnya
bukan lagi mengenai perkembangan isu data pribadi kan Mas. Betul. Kalau kita lihat ya, ada variabel politiknya lah, Ada variabel yang ya itu di luar kita di lah luar ya. daripada kita. Cuman Mas Aldo sebagai DPO memang ada sisi yang dimana kita harus lihat secara luas juga. Selain daripada memang ada kekosongan kan. Ada kekosongan hukum Ada juga kekosongan memang, hukumnya. ada kekosongan hukum. Peraturan teknisnya belum terlaksana sehingga tidak ada lembaganya kan gitu. Karena kan si yang melakukan publikasi pertama kali itu pun kan nggak ada dikejar ya Mas. Iya, betul. Jangankan ijazah nih Bang, banyak ya ibaratkan kan pemrosesan data pribadi itu kan juga sangat erat kaitannya, misalkan kita masuk gedung KTP. Nanti kita akan ke situ. Nanti kita akan ke situ. Nah, menarik. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk menunjukkan ijazahnya. Siapa tahu. Dari seorang junior loh ini. Iya, seorang junior. Izin. Oke, jadi kita coba kejar statement dari Mas Aldo yang terakhir. Kita kan kalau law firm di Jakarta ini sering meeting lah. Kita nggak usah bilang berkantor di gedung-gedung lah. Iya, betul. Meeting di gedung-gedung. Terus syarat untuk kita bisa dapat akses kartu naik lift itu kita menyerahkan KTP tuh. Betul. Pokoknya kita sepakati sekarang KTP itu adalah data pribadi yang harus dilindungi kan, seperti itu ya. Betul. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya gimana Mas Aldo melihat budaya yang membuat seolah-olah KTP itu jadi barang yang biasa aja jadinya kan. Betul. Transaksi tapi nggak timbal balik. Tapi saya nyerahkan KTP, saya mau naik ke situ aja harus nyerahkan barang yang berharga loh. Betul. Apa namanya? Oil saya loh ini kan. Betul, minyak baru betul, ini. minyak. Nah, itu gimana tanggapan dari Mas Aldo? Kalau aku pribadi ya Bang, KTP itu memang dalam tanda kutip penting untuk diserahkan. Tapi ketika sudah selesai tujuan, misalkan gini, gampangnya aku nyerahin KTP tujuan dari pihak perusahaan atau pihak gedung ya untuk melakukan pemrosesan data kan biar bener nih orangnya memang punya data diri, kemudian memang ketika misalkan mereka konfirmasi oh iya benar kita udah ada janjian gitu kan. Nah, ketika si pengunjung itu pergi dari gedung itu, harusnya dimusnahkan, dihapus datanya KTP-nya itu. Jadi nggak harusnya dimusnahkan. Jadi misalkan difoto difoto kemudian disimpan di tempat yang aman, terus setelah itu dimusnahkan. Kenapa? Karena justru kalau nggak dimusnahkan itu malah potensi si pengelola gedung kena serangan cyber attack dan sebagainya itu malah sangat besar. Coba kita bedah ya Mas. Dihapus gitu kan. Nah, penghapusan itu sebenarnya harus inisiatif dari perusahaan melalui DPO atau inisiatif dari saya yang memberikan KTP. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kalau di nanti kita mungkin next podcast itu ada yang namanya privacy policy atau privacy policy atau istilahnya pengaturan keamanan internal lah kalau bahasa Indonesianya. Itu harus diatur berapa lama retensi dari misalkan gampangnya aku nahan KTP Bang Iyung. Berapa lama harus diatur? Berapa lama harus diatur. Kemudian ketika Bang Iyung memerintahkan aku udah selesai nih, udah diambil, hapus foto. Harus dihapus. Kenapa? Karena salah satu hak dari subjek data pribadi itu kalau misalnya kita lihat di pasal 8 ya, subjek data pribadi berhak untuk menghapus dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa dua-duanya. Bisa memang karena suatu data itu dihapus karena memang kebijakan internal atau memang karena permintaan kita sendiri. Seperti itu, lebih ke arah seperti itu memang. Jadi memang bisa dua-duanya sih. Dan juga memang kalau disarankan sih memang ketika tujuan pemrosesannya sudah selesai dan sudah melampaui retensi, biasanya kalau retensi itu sekitar 5 tahun lah ya. Itu memang sebaiknya dihapus. Kenapa? Karena justru kalau ditahan lama-lama semakin besar responsibility perusahaan untuk dalam tanda kutip menahan data pribadi gitu. Jadi kan akan semakin banyak nih data yang ditahan. Sebenarnya juga ditahan terus kan buat apa gitu. Udah. Nah, saya bisa itu Mas. Saya bisa ke situ tuh nanti. Untuk apa ditahan kan gitu ya. Cuman sebelum kita masuk untuk apa ditahan gitu kan. Berarti
kalau saran dari Mas Aldo selaku DPO dari gedung contohnya, itu ya baiknya memang dihapus karena ada potensi ke kita juga kan gitu ya. Baiknya memang dihapus. Karena kan ada serangan dan lain Serang sebagainya. ya balik lagi kan ya, keamanan data di Indonesia ya kita nggak bisa kita pungkiri memang masih perlu banyak perbaikan. Perlu banyak perbaikan. Nah, justru untuk mencegah hal-hal yang tidak perlu diinginkan, seharusnya ketika memang sudah selesai pengunjung itu ya udah hapus aja. Dihapus aja ya? Dihapus aja, karena ketika dihapus kan kita nggak ada kewajiban untuk melindungi data itu, karena kan udah kita hapus. Oke, jadi pelindungannya selain dia yang punya KTP, ke kita juga ke kita kan? juga. Karena ada salinannya ke gitu kita ya? juga, karena ya balik lagi meskipun itu cuman salinan, tapi kan itu data pribadi ya. Data pribadi harus disimpan di tempat yang aman. Justru aku juga bertanya-tanya sih, buat apa ya ditahan-tahan sampai lama-lama gitu, nggak dihapus gitu sih, lebih karena di situ sih. Nah, kalau nggak dihapus, itu ada indikasi apa Mas kira-kira? Ya sebenarnya kalau nggak dihapus itu Kebocoran kali ya? Kebocoran, lebih ke kebocoran. Terus habis itu juga pemrosesan data pribadinya bisa, kalau aku bilang nggak sempurna. Kenapa? Karena di pasal 16 ayat 1 UU PDP itu pemrosesan itu harus diatur dari dia pengumpulan sampai penghapusan. Sampai penghapusan. Sebelum kita sampai ke penghapusan ada apa aja tuh Mas? Nah, berarti ada pengumpulan, kemudian ada pengolahan, ada penyimpanan, kemudian ada ada pengumuman kalau misalkan kalau misalkan disetujui, sampai ujungnya penghapusan. Kenapa? Karena penghapusan ini sangat penting. Karena jangan sampai justru bebannya di perusahaan nih. Iya, benar, sepakat tuh. Jangan sampai bebannya di perusahaan, dan juga jangan sampai perusahaan itu cost operasional untuk maintain yang sebenarnya data yang mereka dalam tanda kutip sudah nggak butuh lagi itu membengkak gitu sih. Jadi karena ada biaya juga ya Mas? Ada biaya juga kan ya, ibarat kita punya Google One kan. Google One kan itu itu kan Google Premium ya. Kalaupun kita mau upgrade kapasitas dari Google One kan kita harus bayar. Oke. Sebenarnya kalau ya ibaratnya sama kayak gitu sih. Jadi buat apa gitu perusahaan menahan data sampai seterusnya gitu, ketika pemrosesannya memang sudah selesai, justru itu akan menimbulkan cost. Ya gampangnya kayak tadi Google One, kita subscribe kan 100 giga. Tapi datanya kita timbun terus. Padahal sebenarnya kita data itu udah nggak butuh sebenarnya. Terus udah 100 giga udah penuh nih. Upgrade lagi kapasitas, upgrade terus. Nah, itulah kenapa pemrosesan data pribadi itu meliputi pemerolehan sampai dengan penghapusan gitu. Jadi ketika memang tidak dibutuhkan, ya kalau saya sih memang ketika tidak dibutuhkan dan ketika sudah melampaui masa retensi 5 tahun, hapus aja. Lumayan lama sih retensinya. Mungkin akan kita bahas kembali Mas Aldo mengenai penggunaan KTP di gedung-gedung yang ada di Jakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Mungkin itu dulu